Lalu di materi yang ketiga ini, kami akan menjelaskan tentang daya pada lampu. Dan kami juga tentunya akan mempraktikannya di virtual lab. Ini adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Keisha Morita, absen 13, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua ada Halif Gifari, absen 14. Yang ketiga ada Hotimah Halidajia, absen 15. Dan yang keempat itu ada Muhammad Ilal, absen 16. Rumusan masalah. Apa yang terjadi pada lampu jika dayanya melebihi dari batas maksimalnya? Tujuan percobaannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang daya. Yang kedua, menjelaskan sumber tegangan DC. Yang ketiga, menentukan hubungan antara daya terhadap sumber tegangan juga arus listrik. Yang keempat, membandingkan lampu yang diberi tegangan juga arus listrik yang berbeda. Apa itu daya? Daya adalah jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu dan satuannya adalah watt. Rumus daya listrik itu ada 4. Yang pertama, P sama dengan V dikali I. Yang kedua, P sama dengan I kuadrat dikali R. Yang ketiga, P sama dengan V kuadrat per R. Yang keempat, P sama dengan W per T. Di mana keterangannya adalah P itu daya listrik dengan satuannya watt. Yang kedua, W itu energi listrik yang satuannya joule. Yang ketiga, R itu hambatan yang satuannya ohm. Yang keempat, I itu kuat arus listrik yang satuannya ampere. Yang kelima, V itu beda potensial atau biasa kita sebut dengan tegangan. Satuannya adalah volt. Apa itu sumber tegangan? Suatu komponen elektronika yang mampu menghasilkan atau menyimpan arus listrik dan berguna untuk memberikan beda potensial pada komponen-komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Sumber tegangan DC. Sumber tegangan listrik DC merupakan sumber listrik yang menghasilkan arus arah atau disebut dengan DC atau direct current. Dikatakan searah karena arus listrik mengalir terus-menerus dari kutub negatif ke kutub positif. Sumber tegangan DC. Ciri-ciri dari sumber tegangan DC yang pertama adalah arus listrik yang dihasilkan yaitu arus arah. Yang kedua, mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, proses perubahan energi yang dihasilkan yaitu elektrokimia, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Contoh sumber tegangan DC yaitu elemen volta, baterai, dan akumulator. Hipotesis atau perkiraan yang akan terjadi dari percobaan yang akan kami lakukan adalah jika daya pada lampu melebihi batas maksimalnya, maka lampu akan meledak. Oke, pada percobaan yang pertama, kita mencoba dengan 12 volt atau aki ya, sumber tegangan dari aki, 9 volt dari baterai, 6 volt dari baterai, dan juga 3 volt. 3 volt yang ini didapat dari 1,5 volt dengan 1,5 volt ya. Lalu kita menggunakan lampu yang 5 ohm, hambatannya 5 ohm, dengan kapasitas daya maksimalnya yaitu 10 watt. Kita gunakan 3 lampu dulu. Dan kita pertama ini coba di sumber tegangan 12 volt. Jangan lupa kita gunakan saklar juga untuk keamanan. Walaupun ini dunia virtual, tapi kita harus tetap aman ya. Dan kita pasang juga, jangan lupa pasang ampere meter ya, dan juga pasang voltmeter. Dan untuk pemasangan voltmeternya ini adalah di ujung-ujung lampunya. Oke, setelah ini langsung saja kita nyalakan saklarnya. Ampere yang mengalir itu 2,4 ampere dan lampu tersebut
meledak. Dan nanti akan dijelaskan kenapa lampu itu bisa meledak di slide selanjutnya. Tapi kita coba lagi menggunakan sumber tegangan 9 volt. Apakah akan meledak atau tidak? Mari kita lihat. Jangan lupa juga kita matikan saklarnya ya. Dan kita masih menggunakan lampu yang sama, hambatan 5 ohm dengan kapasitas maksimal dayanya 10 watt. Dan tadi ampere yang mengalir itu 1,8 ampere ya. Dan lampu tersebut pecah juga. Lalu sekarang kita menggunakan yang 6 volt, sumber tegangan 6 volt. Dan apakah lampu itu akan meledak? Mari kita coba lihat lagi. Ya, dan ternyata lampu tersebut tidak meledak. Lampu tersebut menyala sangat terang ya. Dengan ampere yang dihasilkan atau kuat arus yang dihasilkan yaitu 1,2 ampere dengan sumber tegangan voltnya 6 volt. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan baterai 3 volt. 3 volt ini didapat dari 1,5 dengan 1,5 yang disusun secara paralel. Secara seri. Masih menggunakan lampu yang sama lagi, yaitu hambatan 5 ohm dan kapasitas maksimal dayanya 10 watt. Kita gunakan, dan jangan lupa kita gunakan ampere meternya juga untuk menghitung kuas arus, dan juga kita gunakan voltmeter untuk menghitung tegangannya. Langsung saja kita nyalakan saklarnya, dan ya, lampu ini tidak meledak. Tetapi lampu ini lebih redup daripada lampu yang sumber tegangannya 6 volt. Oke, kita lanjut untuk lampu yang berbeda ya. Lampu yang berbeda dengan sumber tegangan yang 4 ini. 4 sumber tegangan. Kita keluarkan dulu bahan-bahannya, yaitu lampu dengan hambatan 5 ohm dan kapasitas maksimal dayanya 20 watt. Kita ambil 4. Dan jangan lupa sumber tegangannya yang 12 volt, 9 volt, 6 volt, dan juga 1,5-nya 2, jadi 3 volt. Jangan lupa juga kita membutuhkan saklar, agar saklar ini kita tahu saat menyalakannya itu mengalir. Lalu kita coba yang 12 volt terlebih dahulu. Kita rangkai sedemikian rupa. Jangan lupa dengan saklarnya. Kita sambungkan ke sumber tegangan. Dan jangan lupa juga kita menggunakan ampere meternya. Dan juga voltmeter. Kita nyalakan saklarnya. Apakah akan meledak? Ya, dan itu meledak. Oke, kita ganti lampu dan juga ganti sumber tegangannya. Menjadi lampu yang lebih baru ya. Tetapi jenis lampunya masih sama, yaitu hambatan 5 ohm dan kapasitas maksimal dayanya 20 watt. Tapi kita menggunakan sumber tegangan 9 volt. Dan lampu tersebut tidak meledak, tapi menyala dengan terang sekali. Lalu kita coba untuk lampu yang kedua, masih dengan lampu yang sama, tapi dengan sumber tegangan yaitu 6 volt. Jangan lupa kita gunakan ampere meter lagi ya, dan juga voltmeternya. Nyalakan saja dan lampunya menyala juga, tetapi lebih redup daripada yang 9 volt. Lalu sekarang kita mencoba untuk menggunakan yang 3 volt atau 1,5, ada 2 ya,
1,5-nya ada 2. 1,5 voltnya ada 2. Kita susun lagi seperti rangkaian-rangkaian yang sebelumnya. Masih menggunakan lampu yang sama, yaitu dengan hambatan 5 ohm dan kapasitas maksimal dayanya 20 watt. Jangan lupa kita gunakan ampere meter lagi. Dan juga kita gunakan voltmeter. Langsung saja kita nyalakan saklarnya. Dan tidak meledak. Bisa dilihat ke perbedaan cahayanya ya. Yang menggunakan 3 volt ini sangat redup. Dan yang 6 dan 9 ini lebih terang daripada yang 3 volt. Dan yang 9 ini, sumber tegangan 9 volt ini lebih terang. Oke, lanjut kita menggunakan lampu yang berbeda lagi ya. Dengan sumber tegangan yang masih sama, yaitu 12 volt, 9 volt, 6 volt, dan juga 3 volt. Lampu yang kita gunakan sekarang, ini adalah lampu dengan hambatan 5 ohm dan kapasitas maksimal dayanya yaitu 30 watt. Kita gunakan 4 seperti tadi. Kita rangkai lagi, rangkaian sederhana seperti yang sebelumnya. Dengan lampu dan sumber tegangan kita hubungkan. Tidak lupa juga dengan saklarnya. Dan tidak lupa juga dengan ampere meter dan voltmeternya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Apakah akan pecah? Dan ternyata tidak pecah. Dengan kekuatan kuat arusnya 2,4 ampere, sumber tegangannya 12 volt, dan hambatannya 5 ohm, ini tidak membuat lampu dengan kapasitas daya 30 watt ini pecah. Lanjut lagi ke sumber tegangan yang kedua, yaitu 9 volt, yang disusun seperti rangkaian sebelumnya. Menggunakan saklar lagi, dan jangan lupa ampere meternya, voltmeternya juga. Oke, kita nyalakan dan lampu ini tidak meledak. Tetapi mungkin tidak terlalu terlihat lebih redup. Tetapi jika dilihat lebih jelas lagi, lampu 9 volt ini dengan sumber tegangan 9 volt ini lebih redup daripada yang 12 volt. Lalu kita mencoba dengan sumber tegangan yang 6 volt, masih dengan lampu yang sama, kapasitas maksimalnya 30 watt. Jangan lupa gunakan ampere meter dan voltmeter. Lalu kita nyalakan. Lampu tersebut masih nyala dan tidak pecah. Dan semakin kecil dayanya atau semakin kecil sumber tegangannya, maka cahaya yang dihasilkan itu semakin redup. Bisa kita lihat yang di 3 volt ini. Menggunakan lampu yang sama lagi, tapi dengan sumber tegangannya itu 3 volt. Kita nyalakan dan lampu tersebut nyala. Tetapi terlihat sangat redup dibandingkan dengan lampu-lampu dengan sumber tegangan lainnya. Oke. Dan pada yang 6 volt ini ampere kuat arusnya 1,2. Untuk yang 9 volt kuat arusnya 1,8, dan untuk yang 12 volt kuat arusnya 2,4. Dan untuk yang 3 volt kuat arusnya 0,6 ampere. Dan semua hambatan sama ya, semua hambatan itu 5 ohm. Seperti itu.
Oke, pada percobaan yang pertama, kita mencoba dengan 12 volt atau aki ya, sumber tegangan dari aki, 9 volt. Oke, dan ini adalah tabel hasil percobaannya ya. Dengan lampu 1 yang maksimal kapasitas dayanya yaitu 10 watt, lampu 2 maksimal kapasitas dayanya 20 watt, dan lampu 3 maksimal kapasitas dayanya itu 30 watt. Ini maksudnya warna hijau dan warna merah. Ini adalah warna hijau itu lampunya masih menyala, tapi yang warna merah ini lampunya pecah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di mana lampu pertama ini dengan tegangan 3 dan 6 volt, ini menghasilkan 2,8 watt dan 7,2 watt. 2,8 watt dan 7,2 watt ini lebih kecil daripada 10 watt, di mana itu tidak melebihi kapasitas maksimal dari lampu tersebut, makanya lampu tersebut bisa menyala. Tapi jika di 9 volt dan 12 volt, yaitu dayanya yang dihasilkan adalah 16,2 watt dan 28,8 watt, itu melebihi dari 10, makanya lampu itu pecah. Begitupun lampu 2 dan lampu 3. Oke, pada grafik hubungan daya dan beda potensial. Ini datanya dapat dari slide yang sebelumnya ya, tabel dari slide yang sebelumnya. Di mana 3 volt ini menghasilkan 2,8 watt dan 6 volt ini menghasilkan 7,2 watt dan 9 volt ini menghasilkan 16,2 watt dan 12 volt ini menghasilkan 16,6 watt. Kenapa lampu 1, 2, 3 ini menghasilkan watt yang sama? Itu dikarenakan hambatan atau resistor dari setiap lampu itu sama, yaitu 5 ohm. Maka jika dihubungkan dengan rumusnya, yaitu P sama dengan V kali I, dan bisa kita turunkan menjadi P sama dengan V kuadrat per R, di mana 3 kuadrat itu 9, dibagi 5, maka akan menghasilkan 2,8. Lalu 36 dibagi 5 itu 7,8. 9 kuadrat yaitu 81 dibagi 5 yaitu 16,2 watt dan 12 volt pangkat 2 yaitu 144 dibagi 5 28,8 watt. Jadi pada data ini, grafik ini, lampu 1, 2, 3 ini memiliki watt atau daya yang sama di tiap-tiap tegangan. Lalu ini ada tabel hasil percobaan tadi, di mana lampu 1 itu memiliki kapasitas daya maksimumnya 10 watt, lampu 2 itu memiliki kapasitas maksimum dayanya 20 watt, dan lampu 3 itu memiliki kapasitas maksimum dayanya 30 watt. Lalu, mengapa ini dibedakan warna hijau dan warna merah? Jadi warna hijau itu lampu yang tidak meledak, namun yang warna merah itu yang lampunya meledak atau pecah. Kita mulai dari arus listrik 0, ampere dan 1,2 ampere menghasilkan 2,8 watt dan 7,2 watt itu di lampu yang pertama. Nah, ini tuh berwarna hijau dan artinya itu tidak meledak. Kenapa? Karena kapasitas watt pada arus 0,6 ampere dan 1,2 ampere itu tidak melebihi kapasitas daya pada lampu 10 watt. Jadi lampu itu tidak meledak. Dan berbeda lagi halnya dengan arus listrik 1,8 ampere dan 2,4 ampere ini. Mereka menghasilkan 16,2 watt dan 28,8 watt, di mana ini tuh melebihi kapasitas maksimumnya lampu 1 yaitu 10 watt. Jadi lampu ini akan pecah atau meledak. Nah, kita lanjut ke lampu 2. Pada arus listrik 0,6 ampere, 1,2 ampere, dan 1,8 ampere ini tuh menghasilkan 16,2 watt, lalu 7,2 watt, dan 2,8 watt, yang dimana hasil watt pada arus listrik ini tuh masih di bawah 20 watt. Jadi lampunya itu tidak akan meledak. Berbeda lagi halnya dengan 2,4 ampere ini yang menghasilkan 28,8 watt. Ini melebihi kapasitas maksimum daya pada lampu 2. Lalu pada lampu 3, arus listrik ini semuanya menghasilkan
2,8 watt yang dihasilkan oleh 0,6 ampere, 7,2 watt yang dihasilkan 1,2 ampere, 16,2 watt yang dihasilkan 1,8 ampere, 48,8 watt yang dihasilkan 2,4 ampere ini tuh kapasitas watt yang dihasilkan arus ini tidak melebihi kapasitas maksimum yang dimiliki lampu 30 watt. Jadi, lampunya tidak akan meledak. Jadi, ini berwarna hijau. Dan ini adalah grafik hubungan daya dan arus listrik yang ada pada tabel sebelumnya. Di mana ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang hubungan daya dengan tegangan. Ini akan terus menaik, semakin besar ampernya, semakin besar kuat arusnya, maka dayanya pun semakin besar. Dan semakin besar daya yang diterima pada lampu tersebut, bahkan jika melebihi kapasitas maksimal dari lampu tersebut dayanya, maka lampu tersebut akan meledak. Oke, hasil percobaannya, daya pada lampu yang melebihi batas maksimalnya akan meledak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu faktor dari tegangan dan faktor dari kuat arus. Jika makin besar tegangan sumbernya, maka akan semakin besar daya yang dihasilkannya. Maka jika daya yang dihasilkannya melebihi dari daya maksimal dari lampu tersebut, maka lampu tersebut akan pecah. Lalu besar kuat arus juga mempengaruhi, yaitu berbanding lurus, sama seperti tegangan. Jika besar arus semakin besar, maka besar daya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya ya. Oke, jadi kesimpulannya besar daya listrik atau watt dipengaruhi oleh besar kecilnya tegangan, volt, dan arus listrik yang mengalir. Pada tiap-tiap lampu itu memiliki maksimal daya yang dapat ditampung, dan jika daya tersebut melebihi batas maksimal, maka lampu itu akan meledak. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.